akan ada live di Masjid Oman Al-Makmur ya. Dibuka di channel Masjid Oman Al-Makmur. Itu ada tayangan live kita. Mau tulis di situ komennya, nanti pertanyaan kami persilakan ya bagi kawan-kawan untuk bertanya langsung. Nah, dan tadi juga Ustaz Muzamil ada tahu bahwa yang mau didesain rumahnya ya, Ustaz Muzamil siap insyaallah. Dan bonusnya nanti gimana Ustaz Muzamil? Baca Quran ketika berpersemian Ustaz Muzamil juga ya. Ini mau baca ayat kursi aja. Biar kabur setan. Insyaallah taala. Nah, baik. Silakan kami buka kesempatan di depan yang mau bertanya. Ya, satu. Nomor dua, tiga. Oke, tiga orang pertama dulu dari depan. Silakan. Mic-nya panitia, mohon. Ya, pakai gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustaz Amri dan Ustaz Muzamil. Baik, di sini saya ingin bertanya Ustaz. Bertanya memperkenalkan diri dulu, asal dari mana, kuliahnya di mana? Ya, saya perkenalkan nama saya Raja Alfawandi. Saya mahasiswa UIN Arandili. Masih single? Masih. Ya. Jadi Ustaz langsung saja. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara ataupun ada trik dari Ustaz Muzamil ini untuk pemuda-pemuda Aceh kalau mereka merasakan gundah ataupun merasakan galau, mereka merasakan gundah ataupun galau di hatinya Ustaz, karena banyak FVM. Nah, itu bagaimana caranya mereka kembali kepada Al-Quran Ustaz? Jadi Ustaz, kalau misalkan saya mau jelasin Ustaz, hampir rata-rata pemuda di Banda Aceh ini itu dalam tanda kutip adalah mahasiswa Ustaz. Jadi kan banyak pemuda-pemuda, ada yang dari Arandiri, kemudian juga dari Winsia, BBG, Umuha, dan lain-lain sebagainya. Nah, titik kelemahan pemuda sekarang itu adalah ketika mereka merasakan capek ya Ustaz, mereka itu sering duduk di warkop Ustaz. Ataupun kita bisa katakan dua hal. Kalau tidak HP itu kafe ataupun coffee, maksudnya warkop Ustaz, warung kopi. Jadi bagaimana nih Ustaz cara ataupun trik dari Ustaz untuk mereka ini, termasuk saya juga pemuda. Jadi kamu sekarang sedang galau juga? Insyaallah tidak Ustaz. Insyaallah tidak ya. Baik. Jadi bagaimana cara dari Ustaz Muzamil untuk mahasiswa ataupun pemuda-pemuda Aceh khususnya itu kalau mereka merasakan gundah gulana ataupun hatinya sedang galau, bagaimana kembali kepada Al-Quran ataupun kita tadabbur dengan Al-Quran. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua langsung. Siapa tadi? Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hendra Fuad. Saya mahasiswa UIN Arandili. Saya ingin bertanya pada Ustaz Muzamil. Sekarang kan banyak Ustaz yang kayak anak muda kalau misalkan memperbaiki diri itu risikonya itu pasti kesepian gitu Ustaz. Jadi Memperbaiki diri kesepian. risikonya Kesepian ya. Dijauhin circle-nya gitu ya. Jadi Ustaz kalau misalkan kebanyakan anak muda sekarang Ustaz, kalau misalkan dia kesepian tuh pasti Lebih dekat lagi mic. dia tuh pasti lari ke pacaran Ustaz. Kayak misalkan dia capek atau apa, kayak dia tuh nggak ada mau cerita tapi nggak ada yang mau dengar. Akhirnya dia ujung-ujungnya cari pacar Ustaz buat mendengarin kegiatan sehari-hari atau kegelisahan dia Ustaz. Jadi saya mau tanya nih Ustaz, untuk zaman sekarang tuh bagaimana anak muda kalau misalkan merasa kesepian, dia tuh nggak lari ke pacaran Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua, ya kesepian akhirnya lari ke pacaran. Gimana caranya menanganinya Ustaz ya? Yang ketiga, silakan. Perkenalkan diri, ya single ataupun masih
sudah merit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ruslan, anak sudah 2. Masya Allah. Baru 2 ya, baru 2. Dalam Al-Quran ada kalimat yang sangat luar biasa. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya itu kokoh, cabangnya itu menjulang ke langit. Mungkin apa yang kita lihat dari Bang Muzamil itu followersnya sudah 4 juta. Juga ini terkait positive impact. Tapi kekokohan dari beliau sendiri mungkin kita belum tahu. Ya. Maksud saya adalah tentang kebiasaan amalan-amalan beliau. Nah, boleh di-spill di sini, Bang Muzamil, karena saya yakin setiap orang punya kebiasaan-kebiasaan hebat yang dia nggak akan dipublis di sosial media. Tapi di sini mungkin bisa di-spill tipis-tipis saja, nggak usah semua, nanti mungkin ada yang amalan-amalan rahasia. Sehingga kita bisa banyak belajar, banyak referensi. Misalnya ada guru-guru kita yang tahajudnya luar biasa. Bang Muzamil ada amalan-amalan khusus atau habit yang bisa anak-anak muda, khususnya saya juga, jadi mungkin bisa saya amalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Bang Usman. Baik. Mungkin 3 dari nanti selanjutnya sesi kedua 3 dari belakang ya. Baik, silakan Bang Muzamil, kita persilakan 3 pertanyaan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kayaknya nih pertanyaan-pertanyaannya lebih pas Ustaz Amri yang jawab kayaknya. Karena beliau itu udah melewati fase muda. Beliau kan udah matang ya, udah 40. Jadi kayaknya kalau ngasih wejangan buat kita anak muda ini lebih pas rasanya ya nggak sih? Nggak boleh lari, Ustaz Muzamil. Saya ini sebagai saya nggak akan nambahin Ustaz Muzamil ya. Ayo silakan Ustaz Muzamil, insyaallah. Bismillah. Ya, itu tanggung jawab kita bersama ya. Sebagai anak muda punya kegalauan bagus sebenarnya, bahkan harus dipelihara. Tapi galaunya tentang apa dulu? Apa tentang diri sendiri atau tentang umat? Muhammad Al-Fatih bisa membebasin Konstantinopel itu karena galau dari kecil, udah didoktrin nih. Kamu suatu saat bisa nembus benteng ini dari seberang laut. Akhirnya dia galau, gimana caranya nembus ini? Jadi sebenarnya anak muda itu butuh kegalauan, butuh kegundahan. Kalau kegalauan kita hari ini seharusnya apa? Palestina belum merdeka, masih dijajah, masih digenosida. Masjidil Aqsa belum bebas, masih dikuasai sama najis, Zionis. Itu yang harusnya jadi kegalauan. Tapi kalau galauannya kita itu tentang, aduh ini jabatan kita takut dihukum orang nih, itu bukan galau yang besar ya. Walaupun ya realitas kita sebagai anak muda mungkin itu ya jadi kegalauan kita. Nah, ulama-ulama itu ngasih nasihat. Anak muda itu memang harus banyak gerak ya, harus banyak itu sunnah Rasul lah, olahraga yang sunnah, berkudang, menang, berenang, gitu, biar kita bisa menyalurkan energi ke tempat yang benar, biar enggak datang syaitan menghasut kita, merayu kita, karena anak muda plus waktu luang itu kan itu bahaya banget, kesempatan syaitan buat masuk. Terus ya udah pasti solusinya itu Quran. Kenapa hari ini anak muda susah untuk bahagia? Ya karena jauh dari Quran. Terus kalau ditanya lagi, ya gimana caranya biar dekat sama Quran? Ya Quran itu emang solusi ya, itu kita bikin mana-mana, gimana caranya biar dekat sama Quran? Maka kalau kamu udah punya kegalauan, mulai dari diri sendiri aja dulu. Benar nggak sih Quran itu ngasih kita solusi, ngasih kita kenikmatan? Ya harus dibuktiin diri sendiri dulu. Sebelum ngajak ke orang, kan urutan memperbaiki itu kan dimulai dari islahan nafs. Kurikulum Quran kan kayak gitu tadi ya, perbaiki diri, baru kita bisa perbaiki masyarakat, baru kita bisa perbaiki yang levelnya lebih besar lagi, negara, kekuasaan, peradaban. Nah, coba call to actionnya ya. Setiap hari anak-anak muda gimana caranya bisa rutin ngaji lah aja, semampunya ya. Setiap orang kan punya kemampuan yang beda-beda ya. Di awal-awal starting mungkin 1 hari 1 halaman, tapi plus baca arti. Targetin seumur hidup pernah khatam Quran plus arti sekali aja dulu. Karena saya nanya di banyak kesempatan, Quran dicetak plus dengan terjemah kan ya hari ini. Tapi yang pernah khatam terjemah Quran, ngaji plus terjemahnya itu dikit banget. Itu Quran itu petunjuk kehidupan. Gimana ceritanya jadi hidup kalau kita nggak ngerti apa yang kita baca? Nah, coba nanti buktiin ya. Apapun masalah hidup kita, seolah Allah itu kayak ngobrol sama kita. Kita akan temuin itu dalam Quran. Dan Quran itu
kita lagi galau, contoh aja nih, lagi galau itu kan ada banyak macam ya. Kalau mungkin karena ujian hidup berat banget, kadang kita harus jadi tulang punggung keluarga, dan itu gitu banget kayak kan ya. Masih kuliah, udah harus nyari uang sendiri, ya udah harusnya sih, karena udah balik juga kan ya. Tapi hari ini karena mungkin mental kita dibentuk oleh kurikulum sekarang nggak setangguh orang-orang zaman dulu, akhirnya kita gampang stres, gampang galau, ditambah lagi kita dimanjakan oleh teknologi hari ini. Mau makan tinggal klik datang ada yang nganterin. Dulu kami zaman kuliah mau bikin tugas harus benar-benar baca jurnal, baca referensi literatur, terus bikin kesimpulan gitu ya, bikin resumenya. Kalau zaman sekarang AI, ChatGPT, manja banget hari ini, makanya itu yang bikin kita jadi lemah sebenarnya. Karena zaman yang sulit menghasilkan generasi yang tangguh. Generasi yang tangguh mengembalikan zaman jadi mudah. Zaman yang mudah membuat generasi jadi lemah. Nanti generasi lemah membalikkan zaman lagi jadi sulit. Itu aja terus muter-muter. Nah kita hari ini kita mudah di sini, makanya kita lemah. Lihat saudara-saudara kita, anak-anak muda yang ada di Gaza. Mereka kuat, kenapa? Karena keadaannya yang membuat mereka harus kuat. Gitu. Makanya kalau kita di zona-zona nyaman aja emang ya jadi lu mau ada muda gitu ya. Jadi solusinya jangan jauh-jauh dari Quran, itu menjadi jawaban sebenarnya. Karena apapun masalah kita, Quran punya solusinya. Misalnya, ya Allah, ujian saya udah berat banget ya Allah. Hamba udah gak mampu, hamba udah gak sanggup ya Allah. Kita ngeluh kayak gitu. Allah jawab, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Kok hatinya masih galau juga? Allah jawab lagi, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mungkin zikir kita yang kurang. Atau kadang hari ini kita sulit bahagia ketika ekspektasi nggak sesuai dengan realita. Kita pengen A, Allah kasih B. Pengen kuliah di kampus A, keterimanya kampus B. Pengen kerja jadi A, jadinya malah B. Instansi A, keterima instansi C. Pengen nikah sama dia nikah sama yang lain. Ditikung sama sahabat sendiri. Sakitnya di sini. Ternyata Allah jawab lagi, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sedangkan kalian enggak tahu. Jadi jangan sok tahu. Itu yang terakhir enggak dari ayat ya. Itu ada buruk. Serahin aja hidup kita sama Allah, beriman kepada Allah dan qadar, bikin kita enggak overthinking, bikin kita tenang menjalani hidup. Kita nggak stres. Jadi apapun masalah hidup kita, Quran punya solusinya, Sunnah punya jawabannya. Pertanyaannya, sedekat apa kita sama Quran? Kita jauh dari Quran hari ini, makanya sering galau. Padahal ujian hidup kita itu nggak seberat ujian hidup para nabi, apalagi ulul azmi yang ada di Quran. Nabi Adam harus diusir dari surga gara-gara ditipu, dirayu sama iblis bersama kekasihnya Hawa. Nabi Ibrahim ujiannya juga berat, seperti ayahnya sendiri membuat patung, harus dakwai masyarakat yang berbuat musyrik, dibakar di dalam api. Nabi Ayub punya kekayaan, anak-anak banyak, tapi Allah uji dengan sakit sampai hilang semuanya. Nabi Yusuf apalagi itu, ujian hidupnya juga berat banget kan. Dijahatin saudara sendiri, diajak jalan-jalan di bawah sumur, lewat rombongan pedagang kirain diselamatin malah dijadiin budak, dijual ke keluarga pejabat dijadiin bambu, ketemu sama majikan yang malah maaf diajak zina, masukin penjara, ujian semua. Tapi itu syarat supaya Nabi Yusuf bisa jadi orang besar. Akhirnya jadi bendahara negeri Mesir. Jadi kalau hidupmu lagi sulit, itu hidupmu. Enggak. Dan kita suatu saat Allah punya rencana terbaik buat kita yang kita belum tahu hari ini. Husnuzon aja sama Allah. Dan nabi-nabi yang lain, Nabi Musa dikejar sama pasukan Firaun, Nabi Isa dikejar mau disalib, Nabi Zakaria harus digergaji, Nabi Yahya harus dipancung. Nabi kita Muhammad SAW berat banget ujiannya, dakwah ke Taif, dilemparin batu, diboikot, harus mengikat batu di perutnya. Orang-orang tercinta meninggal satu persatu dalam kandungan, wafat ayahandanya, usia 6 tahun menjadi yatim piatu, wafat ibundanya, 8 tahun wafat kakeknya Abu Thalib, padahal sebelumnya diasuh kakeknya, lalu diasuh Abu Thalib, habis nikah sama Khadijah radhiyallahu anha, Allah karuniai anak-anak, ada banyak kan ya? Ada 6 anak lewat Sayyidah Khadijah, ada Qasim, ada Abdullah, ada
Ruqayyah, Ummu Kulsum. Yang melekat di telinga kita kan cuma Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kenapa? Itu yang bertahan, yang tidak sempat Rasulullah lihat kepergiannya. Gitu. Ada lagi anak Nabi lewat istri yang lain, itu Maria Al-Qibtiyah, punya anak Ibrahim, wafat juga. Dia wafat pas bayi, pas wanita, pas remaja, pokoknya hilang satu persatu tuh orang tercinta Nabi. Dan puncaknya itu di tahun Amul Hazan, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib, orang tercinta yang membela perjuangan dakwah dengan jiwa dan harta, paman yang belain menggunakannya berdakwah, Allah wafatkan di tahun yang sama. Sedih banget Nabi. Gitu. Jadi segala hidup kita hari ini. Mungkin kita kurang ngaji, kita kurang belajar sejarah Nabi. Kalau kita bandingin kan tak ada apa-apa ujian hidup kita. Walaupun tentu orang-orang mulia, orang-orang hebat itu pasti ada hikmahnya di balik ujian itu semua. Misalnya Rasulullah, kenapa Allah uji kehilangan orang tercinta? Ini pelajaran tauhid, tidak bergantung kepada makhluknya. Itu Allah a'lam. Oh, Masya Allah, luar biasa, panjang lebar dan sudah kafi betul ya disampaikan oleh Ustaz. Nah, langsung datang putrinya, alhamdulillah ya. Nah, Khadijah Haura ya. Duduk sini, semuanya. Duduk sama ayah. Insya Allah jadi anak yang soleh, insya Allah. Amin. Selanjutnya Ustaz nih, yang kedua tadi abang tanya tentang memperbaiki diri kan akan merasa kesepian Ustaz. Akhirnya kan lari ke pacaran. Dan di YouTube juga ada yang tanya gimana Ustaz istiqomah biar tidak berpacaran gitu. Jadi ini pertanyaannya dua yang nanya tapi satu topik ya, memperbaiki diri nggak lari ke pacaran. Gimana caranya? Teman-teman semuanya bisa insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar menahan diri dari pacaran, dari mendekati zina itu pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang sabar unlimited, tanpa batas kata Allah. Dan pahala sabar itu ada 3 level kata ulama. Saya langsung teringat kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi bicara tentang menjaga diri, saya langsung ingat kisah Nabi Yusuf karena ujian Nabi Yusuf tadi banyak ya. Tapi di antara ujian hidup Nabi Yusuf itu ternyata pahalanya beda kata ulama. Nabi Yusuf semuanya sabar, di semua episode hidup semuanya sabar, tapi pahalanya itu nggak sama. Nah, part yang mana? Episode hidup Nabi Yusuf bagian mana yang pahalanya paling besar? Kira-kira? Karena sabar, kita bahas pahala sabar dulu deh. Sabar itu ada 3 level. Level yang paling rendah, kata ulama itu sabar ketika terjadi musibah, bencana alam, kehilangan harta benda, meninggal orang tercinta. Itu berat, ujian hidup yang berat kan ya. Tapi kita udah nggak ada pilihan lain, sabar aja biar dapat pahala unlimited lagi. Tapi kita nggak bisa mengubah keadaan. Kita sabar dapat pahala, nggak sabar juga. Yang udah hancur nggak bisa utuh lagi, yang udah meninggal nggak bisa hidup lagi. Ya udah sabar aja. Itulah kenapa pahala sabar level 3 itu pahala sabar ketika terjadi musibah. Tapi jangan ngomong gini sama orang yang habis kena musibah ya. Itu nasihatnya benar tapi timingnya nggak pas. Nah, pahala sabar yang lebih gede pahalanya itu sabar yang kita bisa milih, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan. Teman-teman mau i'tikaf di Masjid Oman, berangkat dari rumah, di saat teman-teman bisa nyantai aja, mager aja di kosan atau di rumah masing-masing, di kamarnya nyaman, bisa nyalain AC. Mau datang ke sini macet-macet sore-sore, bawa motor, nebeng kawan, itu sama lebih gede pahalanya, ya kan? Kita mau istiqomah sholat subuh berjamaah, harus lawan ngantuk, ini, itu lebih gede pahalanya. Dan yang paling gede pahalanya itu tinggalin maksiat, sabar menjauhi rayuan syaitan, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan. Di saat kita bisa milih, kan kita mau maksiat mau enggak, kita bisa milih kan? Mau iya, enggak, bisa pilih. Itulah kenapa Nabiullah Yusuf alaihissalam paling besar pahalanya bukan ketika dibuang sumur, bukan ketika dijahatin saudara sendiri, bukan ketika masuk penjara, melainkan ketika digoda oleh majikannya sendiri, maaf, untuk berzina. Karena Nabi Yusuf sebenarnya bisa milih kan? Coba bayangin, ujian Nabi Yusuf itu berat banget. Kita nggak akan sanggup. Salah satu ujian Nabi Yusuf yang berat itu apa? Ganteng. Ganteng itu ujian loh. Jangan, apalagi kalau enggak. Dua-duanya ujian, tapi sebenarnya ganteng itu lebih berat ujiannya. Nabi Yusuf alaihissalam, bayangin anak muda, gantengnya luar biasa. Semua cewek yang melihat auto jatuh cinta, termasuk majikannya sendiri. Sampai akhirnya sang majikan, sebut saja namanya Zulaikha, istri Al-Aziz, merencanakan
Dia pokoknya pengen merayu Yusuf, dia tungguin tuh kapan suaminya dinas luar kota, ini udah rapi banget, udah aman gitu. Dijebak Yusuf ke kamarnya, wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak, dikunci semua pintu. Rapat-rapat. Jadi aman banget sebenarnya. Nabi Yusuf hidup sebatang kara, jauh dari keluarga, ada di dalam kamar yang pintunya dikunci rapat, bahkan CCTV dimatiin. Zulaikha masih punya malu ya. Zaman sekarang malah diviralin, alhamdulillah. Nah, terus yang ngajak perempuan duluan, cantik pula. Coba lihat, kalau kita ada di situasi yang sama kayak Nabi Yusuf, bisa lulus nggak ujian kita kira-kira? Ayo bersyukur sama Allah dikasih wajah gini-gini aja kan? Nggak sanggup dengan ujiannya soalnya, Allah maha tahu. Nah, dalam keadaan kayak begitu, Nabi Yusuf malah ngomong, "Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsan mathwaya." Tuanku udah baik banget sama aku nggak mau khianat. Itu kata Nabi Yusuf. Ah, itu kan Nabi, itu nafsunya bisa terjaga lah kan Nabi. Tapi Nabi itu juga manusia normal, bahkan mungkin lebih normal dari manusia biasa. Maksudnya Allah bilang, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula aqalahu rabbi. Perempuan itu suka sama Yusuf, Yusuf pun suka sama perempuan itu seandainya tidak melihat tanda dari Rabbnya. Nabi Yusuf itu dikasih sinyal sama Allah, burhan apa itu? Seolah-olah ada sosok ayahnya Nabi Yakub di hadapannya dengan wajah yang kecil. Itulah pentingnya pendidikan anak usia dini. Padahal Nabi Yusuf sudah terpisah sama ayah udah puluhan tahun. Dan Nabi Yusuf dekat secara emosional. Intinya pas kecil Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Cerita curhatnya ke siapa? Ke ayah. Jadi memang orang tua itu harus dekat sama anak. Bahkan lebih-lebih sebenarnya ayah ini harus dekat sama anak. Karena kalau anak langsung dekat ya. Kalau anak laki-laki nggak dekat sama ayah, gampang nakal pas gede. Kalau anak perempuan nggak dekat sama ayahnya, maaf gitu ya, nauzubillah, mudah-mudahan Allah jaga generasi ini. Mudah terjatuh dalam pergaulan bebas karena dia tidak merasakan cinta pertama yang ada di rumahnya dari sang ayah. Itu hikmah dari kisah surah Yusuf. Balik lagi ke kisah yang tadi, kita lanjutin nggak? Lanjutin nggak? Lanjutin dikit ya. Nah, pas Nabi Yusuf udah sadar, langsung lari. Tapi Zulaikha nggak nyerah, dikejar Nabi Yusuf dari belakang sampai ditarik-tarik bajunya. Begitu Nabi Yusuf meraih pintu dan berhasil membuka, jeng. Ternyata ada Al-Aziz, ada sang suami di situ. Mungkin ada barang ketinggalan, balik dulu gitu ya. Pas dilihat, loh kok istrinya udah dua-duaan sama cowok lain gitu. Udah ketangkap basah nih. Terus Zulaikha membalikkan keadaan. Apa nih hukuman yang pantas buat orang yang mencoba melecehkan istriku? Kata Yusuf, saya nggak salah, saya menjebak di sini. Bingunglah Al-Aziz, bingunglah sang suami. Syukur ada juru kunci, ada saksi, pembantu yang lain yang masih punya hubungan kerabat sama Zulaikha. Dia fair karena selama ini melihat gelagat Zulaikha itu aneh ke Yusuf. Dia bisikin ke Al-Aziz, coba periksa bajunya Yusuf. Kalau robeknya di depan yang salah Yusuf, kalau robeknya di belakang yang salah istrimu. Pas dicek robeknya di belakang, berarti yang salah siapa? Zulaikha. Tapi kata Al-Aziz, Yusuf lupain aja ya kejadian ini. Yang ribut-ribut, Yusuf tutup mulut. Zulaikha, tobat kamu, semoga dewa-dewa kita mengampunimu, masih kepercayaan jahiliyah. Pertanyaannya, kenapa kok dibiarin gitu aja? Harusnya si istri ini dihukum, diadili, bahkan dicerai, tapi kok dibiarin gitu aja? Ada beberapa pendapat ulama tafsir. Yang pertama, namanya pejabat harus jaga reputasi dong, nama baik, ya kan? Atau yang kedua, Al-Aziz itu cinta mati sama Zulaikha. Cinta itu buta terkadang ya. Gak peduli orang yang dicintai melakukan kesalahan apa. Yang ketiga, Al-Aziz punya hati yang sangat lapang, begitu mudah memaafkan. Atau kemungkinan yang keempat, Zulaikha pegang kartunya Al-Aziz juga gitu. Al-Aziz punya aib yang sama, lo bongkar aib gue bongkar aib lo gitu. Tapi singkat cerita, ternyata bocor juga kejadian ini. Bisik-bisik membantu, lari ke tetangga, akhirnya kata Allah, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ. Ketika perempuan-perempuan yang ada di Mesir, istri-istri pejabat yang lain, gosipin istri Al-Aziz yang godain pemuda pelayan rumah mereka. Turawidu fataha. Dari sini kita tahu kalau Nabi Yusuf itu usianya masih muda. Kan saya bilang ya, semua kisah pemuda dalam Quran semuanya positif.
Termasuk part Nabi Yusuf ini, anak muda dengan ujian luar biasa bisa lulus dengan sempurna ya. Nah, Zulaikha itu nggak terima digosipin. Hati-hati ya ibu-ibu, dari dulu memang yang suka gosip itu perempuan. Ya, ujian perempuan itu menjaga lisan, ujian kami laki-laki syahwat, menjaga pandangan. Ujian kita nggak sama, kelemahan kita berbeda. Makanya kalau ibu-ibu nangis biasanya yang tutup itu mulutnya, gitu. Kalau cowok nangis, laki-laki nangis itu yang tutup mesti matanya, gitu kan? Itu jadi simbol ya, lewat pintu mana kita paling besar melakukan dosa. Allah Akbar. Zulaikha nggak terima digosipin, akhirnya diundang tuh ibu-ibu istri pejabat yang lain ke rumahnya Zulaikha buat arisan mungkin, gitu. Dikasih jamuan makan enak. Misinya cuma satu, dia mau ngasih lihat Yusuf itu seganteng apa. Kalian belum tahu sih Yusuf itu kayak gimana, duduk-duduk gitu, suka sama dia gitu. Akhirnya begitu Yusuf jalan di depan mereka, mereka langsung terpesona dan jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Waqatta'na aydiyahum. Dan sadar mereka lagi motong makanan malah ngiris-ngiris jari dan udah berasa. Itulah ketampanan Nabi Yusuf, bisa menjadi obat bius. In hadza illa malikun karim. Ini sih bukan manusia, ini malaikat yang mulia, kata mereka. Ada nggak cowok ganteng hari ini yang damage-nya itu kayak Yusuf? Itu yang bisa jadi obat bius, gitu ya. Ini di rumah sakit Zeta itu kalau ada yang mau disuntik anestesi, mau dioperasi, mau dibius, dokter nggak usah, lihat dia aja gitu. Ada nggak? Nggak ada ya. Makanya ini buat yang cowok-cowok gitu, terutama yang masih tergoda buat pacaran gitu. Coba ngaca lagi lah. Ya, harus banyak-banyak ngaca kita ini. Ketampanan kita itu nggak sepetis dari kegantengan Nabi Yusuf. Udah bikin fitnah sana sini, gitu kan? Bersyukur gitu kita dikasih wajah yang pas-pasan. Kalau ganteng dikit ya masih belum ada apa-apanya dibandingkan ketampanan Nabi Yusuf. Makanya jangan coba-coba jadi player, jadi fuckboy, jadi cowok brengsek gitu ya. PHP-in anak orang lah ya. Posting sana sini janji menikah di situ hilang. Jangan jadi cowok buaya. Tapi buaya itu jangan salah-salahin. Karena hewan yang paling setia menurut Islam. Buktinya masyarakat Betawi kalau ada pernikahan pasti salah satu seserahannya roti bentuk buaya sebagai simbol kesetiaan. Karena buaya itu seumur hidup cuma kawin satu kali. Itu kalau masih hidup di air, kalau udah naik ke darat kan lain ceritanya. Jadi buaya darat ada. Buat ibu-ibu juga sama gitu, buat anak-anak gadis lah ya. Kalau Nabi Yusuf itu gantengnya muajizat ya, dan semua kita sepakat. Kok bisa anak-anak gadis kita ngefans sama opa-opa? Nah, habis pikir, opa-opa itu nggak layak kita bilang ganteng. Lipasnya cantik, masa cowok dikasih lipstick? Jangan plastik ya. Jaga pandangan, itu hikmah dari Quran surah Yusuf yang begitu menyala di hati kita. Padahal Quran sudah turun 1400 tahun yang lalu dan kisah ini mungkin 2000 tahun sebelumnya, tapi kok relate banget dengan zaman kita hari ini yang fitnah lawan jenisnya udah berat banget ya. Yusuf masih single, Zulaikha udah istri orang. Ternyata menikah itu nggak menutup pintu fitnah. Masih ada ujian juga loh buat orang yang udah nikah. Makanya kita dengar ada isu orang ketiga lah, perselingkuhan lah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita. Amin, amin ya Allah. Barakallahu fiik. Luar biasa kalau bicara masalah Al-Quran, memang beliau sangat mendalami sekali. Dan ini salah satu rahasia bahwa apa sih Ustadz rahasianya itu amalan yang nggak ditampilkan tanpa sengaja udah beliau tampilkan nih sebenarnya ya. Nah jadi mau ditambahin lagi Ustadz nih, ya, pertanyaan nomor 3 tadi, amalan-amalan hebat Ustadz yang mungkin tidak ditampilkan, boleh dong spill dikit gitu. Apa itu rahasianya mau memberikan positive impact sampai hari ini pada masyarakat, khususnya bagi anak muda gitu. Kalau amalan rahasia nggak dikasih tahu udah Ustaz. Ya dibuka aja Ustaz. Satu, Wajah. saya dalam hidup kita sering dapat ujian. Dalam hidup kita sering dapat ujian. Dan saya teringat nasihat seorang ulama yang sebenarnya ini hikmah dari tafsir Al-Qurtubi ketika menjelaskan Quran surah Nuh. Allah firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا." Aku berkata kepada kaumku, Nabi Allah kan, istighfar kalian kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun.
yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan air yang lebat, hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Niscaya Dia akan memperbanyak untuk kalian harta kalian, anak-anak keturunan kalian, dan memberi kalian kebun yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Nah, ternyata istighfar itu solusi dari semua masalah hidup. Kalau dari pengalaman saya pribadi. Dan ini sejalan dengan kisah di zaman tabi'in dulu. Ada seorang ulama namanya Hasan Al-Basri. Disaksikan kejadian ini oleh muridnya Ibnu Syubai, kalau saya nggak salah. Ada orang yang konsultasi, namanya ulama, sering dijadikan tempat bertanya. Hari ini balik motivasi aja ya. Tapi kalau tanya jawab harusnya sama ulama konsultasi. Nah, di masa Al-Basri didatangi orang dari berbagai tempat ngadu permasalahan hidupnya. Wahai Syekh, saya ini berasal dari daerah yang udah lama kering, gak turun-turun hujan. Kata Imam Hasan Al-Basri, "Astagfirullah." Datang lagi orang kedua, "Wahai Syekh, saya ini hidup miskin, buat makan sehari-hari susah, melarat, menderita." Kata Imam Hasan Al-Basri, "Astagfirullah." Istighfar sama Allah. Datang lagi orang ketiga, "Saya udah menikah, udah lama, tapi belum Allah kasih keturunan." Lagi-lagi jawaban yang sama, "Istighfirillah." Datang orang keempat, "Saya punya kebun, selalu gagal panen, diserang hama, kering." Istighfirillah. Pas banget kejadian ini dengan surah Nuh tadi. Masih tanya sama muridnya, jawaban yang kau berikan wahai guruku selalu sama, padahal permasalahan hidup orang-orang yang datang itu beda-beda. Ini jawaban bukan dariku, tapi dari Allah. Lalu beliau bacakan surah Nuh. Nah, ini sering saya praktekkan dalam hidup. Astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah aja istighfar minimal 70 atau bahkan 100 kali dalam sehari, dua riwayat berbeda. Padahal itu manusia mulia, maksud terpelihara dari dosa, dijamin surga. Gimana dengan kita yang dosa setiap kali makin banyak, makin nambah? Harusnya kita harus lebih banyak istighfarnya. Dan benar, saya rasa istighfar itu jadi solusi buat semua masalah. Jadi kalau lagi hidup lagi susah atau nggak susah tuh, dengan istighfar itu Allah datangkan kemudahan-kemudahan. Saya pernah pengalaman mau berangkat safar keluar kota, berangkat dari Bandung. Kejadian ini 2 tahun yang lalu, masih di era Covid, belum ada kereta cepat. Sehingga kalau mau menuju bandara itu dengan travel kurang lebih 3 jam. 3 jam. Kata Allah, saya beli travel untuk ngejar pesawat. Itu mepet banget waktunya. Secara hitung-hitungan, aplikasi Maps, ini datangnya udah boarding pesawat. Riskan banget, ketinggalan. Saya udah bisikin Pak sopir, "Pak, tolong ini pesawat saya mau take off jam 3 nih, bisa mau cepat gak?" Ketika atau setengah 4 lah. Menurut Maps itu datangnya jam 3 lebih dan udah mepet banget. Kenapa belinya macam apa? Ya nih, lanjut sama itu. Ikhtiar duniawi juga kita lakukan, tapi di perjalanan itu saya nggak berhenti istighfar. Astagfirullah. Saya tambah lagi istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pokoknya istighfar terus. Sayyidul istighfar saya baca juga. Terus istighfar sambil saya liatin Maps. Dan ajaibnya insyaallah Allah. Maps yang harusnya datang ketibaan itu jam 3 lebih gitu ya. Itu mundur semenit sampai hampir jam 3 kurang 15 itu nyampe. Atau bahkan kurang 10 gitu. Alhamdulillah nggak jadi ketinggalan pesawat. Itu hanya salah satu momen yang saya ingat tentang dahsyatnya istighfar. Dan harusnya di semua masalah hidup kita ya, istighfar itu pasti jadi solusi. Karena kita ini ya banyak masalah. Anak mahasiswa mau ngerjain tugas, aduh lupa, kemarin udah dikasih tahu nih sama Pak dosen, apa ya jawabannya? Astagfirullah. Insyaallah itu jadi ingat lagi. Terus apa lagi, ada masalah apapun dalam hidup ya, keluarga, di kesehatan, di apapun, istighfar itu jadi solusi. Mungkin itu Ustaz. Astagfirullah. Jadi ternyata itu rahasianya ya, banyak istighfar insyaallah ya. Mudah-mudahan keluar dari sini pulang nanti kita banyak-banyak istighfar ya. Diingatkan kembali oleh Ustaz Muzamil, ini bukan amalan beliau, sunnah yang beliau amalkan ya. Dengan begini
adalah sunnah Ustaz Muzamil, bukan, ini sunnah Nabi gitu ya. Cuma beliau mengamalkannya, mempraktekannya dan betul-betul berimpact ya dalam kehidupan. Baik, selanjutnya di belakang ya, yang ingin bertanya yang sebelah sana ya, dekat apa namanya? Mana kawan? Tolong belakang. Dekat tiang satu. Ya, tengah ini satu, bagian depan dan ini satu, yang baju hitam ya. Bukan di belakang Bang. Oh, ini untuk kaum hawa. Ya. Ya, yang di tengah, yang di satu ya. Ya, baik, bagus. Oke. 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yuni Putri Mutia, saya mahasiswa UIN Anduri. Sebelumnya terima kasih, saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita berdamai dengan kesalahan kita di masa lalu? Kemudian bagaimana cara kita berdamai atau menerima kesalahan seseorang yang mungkin menyakiti kita? Kita sudah berusaha menerima dengan berpikir positif yang mungkin kan kita berlalu-lalu dalam setidaknya dalam jangka waktu yang lama. Kita udah berusaha mikir kayak ini jalan dari Allah, berarti ini takdir terbaik. Tapi tetap aja kita masih gak ikhlas atau mungkin jatuhnya ada rasa kayak semoga orang itu merasakan hal yang sama. Jadi bagaimana cara kita berdamai dan berusaha menghilangkan ya berdamai lah dengan kesedihan kita tersebut. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Selanjutnya yang kedua, di sampingnya pakai jilbab hitam. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asda. Saya mahasiswa Universitas Syahkuala. Saya asli dari Aceh Singkil. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara terbaik mentadaburi Al-Quran versi Ustadz untuk kami sebagai anak muda? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara terbaik mentadaburi Al-Quran versi anak muda, usahanya orang tua ya. Kalau orang tua ada apa dia ada bilaham. Ya. Kemudian yang dekat dengan tiang, silakan. Sana, dekat dengan tiang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Yusdawati. Ana berasal dari Subul Salam, Aceh Singkil, mahasiswi UIN Arandiri, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Izin bertanya Ustadz, jadi gimana tanggapan Ustadz? Atau boleh beri nasihat Ustadz tentang seseorang yang selalu berpikir ini arah tujuan hidup kemana ya Ustadz? Kayak Ana ya Ustadz, dari pagi itu ngajar ada kerja di pesantren, terus siangnya ada kuliah, terus sorenya ada ngajar di TPA sampai pulang malam gitu Ustadz. Terus di jalan sama pas naik kereta gitu Ustadz selalu berpikir ini kok tujuan hidup kemana ya, kok capek gitu Ustadz. Sampai udah ngajar di pesantren masih belum tahu lagi kemana tujuannya ya. Sampai ini Ustaz berpikirnya, padahal kan sewaktu-waktu nyawa kita bisa diambil ya Ustaz ya. Tapi kok capek gitu Ustaz, nggak tahu mana. Jadi ini Ustaz. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Luar biasa ya. Baik-baik wanita juga anak tidak malu dia untuk menanyakan masalah agama Ustaz ya, itu kata Nabi ya. Jadi baik, luar biasa tadi pertanyaannya. Ustaz, yang pertama tadi bagaimana berdamai dengan kesalahan kita masa lalu ya. Gimana Ustaz? Ini pertanyaannya
yang jawab. Oh, alhamdulillah ada Ustaz Muzamil yang saya diam. Kalau enggak ya saya harus jawab kan. Silakan Ustaz ya. Baik. Jangan fokus sama ujiannya, fokus sama hikmahnya, fokus sama pelajarannya. Karena apapun yang Allah takdirkan dalam hidup kita itu pasti baik. Cuma kita aja yang belum ngerti apa kebaikannya. Kayak misalnya kita dibayang-bayangi oleh masa lalu atau orang yang jahat sama kita. Itu kan sesuatu yang gak nyaman di hati. Karena lebih-lebih perempuan ya, ujiannya itu akan lebih berat oleh perasaannya. Gitu ya. Saya teringat firman Allah. أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من مصيبة فمن نفسك. Kata Allah, kebaikan itu datangnya pasti selalu dari Allah. Tapi kalau musibah itu gak lain, pasti gara-gara ulah tangan kita sendiri. Nah, tapi kita jangan keliru memahami ini, karena sebenarnya ujian dari Allah pun tanda Allah sayang sama kita. Ada 4 kondisi manusia. 2 golongan beriman, 2 golongan kafir. Ada orang beriman yang hidupnya bahagia, kaya raya, serba ada, gak ada masalah, sempurna banget. Ada orang beriman yang penuh dengan ujian, kesusahan. Ada orang kafir yang juga kaya raya, foya-foya. Ada orang kafir yang berat menderita juga ada. Jadi ada 4 kuadran nih. Ada orang beriman, ada orang kafir. Gimana menjelaskan kondisi ini? Di mana letak keadilan? Mungkin kita akan bertanya seperti ini. Nah, buat 2 ekstrim yang pertama, ada orang beriman yang hidupnya bahagia, serba ada, kaya raya. Lalu kebalikannya orang kafir yang melarat menderita. Saya teringat kisah, kalau nggak salah, Imam Abu Hanifah. Beliau kan salah seorang imam madhab yang kaya secara finansial, bahkan membeasiswai muridnya untuk berguru kepadanya. Punya bisnis tekstil, pokoknya hubungan sama kain-kain lah, bisnis fashion lah kalau di zaman kita sekarang. Kaya banget. Suatu hari didatangi oleh seorang Yahudi, ngomong ke Imam Abu Hanifah, "Wahai Imam, bukankah dalam agama kalian dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang kafir? Surga bagi orang kafir seperti kami. Mengapa hidupmu bahagia, kaya raya, serba ada, sedangkan saya miskin papa, melarat menderita?" Kata si Yahudi ini. Apa jawaban Abu Hanifah? Ini mind blowing banget. Betul, dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir seperti kalian. Karena ketika kami nanti orang beriman, Allah izinkan masuk ke dalam surga yang nikmatnya luar biasa, tak terkira, kami akan lupa dengan segala yang ada di dunia. Adapun kalian orang kafir, begitu merasakan pedihnya siksa neraka, ternyata penderitaan di dunia belum ada apa-apanya. Dunia cuma sementara. Nah, sedangkan orang kafir yang bahagia, kaya raya, serba ada, makin maksiat, makin mudah hidupnya. Itulah yang dinamakan istidraj. Allah udah gak peduli sama orang yang model begitu. Udah dibiarin aja senang-senang di dunia, tapi tunggu nanti azabmu di akhirat. Seolah Allah ngomong kayak gitu, itu udah azab. Dibiarin kesenangan duniawi. Ada pun orang beriman yang penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan yang kedua ya. Itu tanda sayang Allah sama kita. Ahasiban nas wa la yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di opening surah Al-Ankabut Allah bilang, apakah manusia akan biarkan mengatakan kami sudah beriman lalu mereka tidak diuji? Ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Walaupun ujian itu ada 2 bentuk. Ujian ke lapangan, apakah kita bersyukur? Ujian kesempitan, apakah kita bersabar? Tapi biasanya kita lebih mudah dekat sama Allah itu kalau ujian senang atau ujian sedih kira-kira. Kita dulu tahun 2004 Ustaz ya, begitu ada gempa susulan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baru ingat Allah itu pas gempa gitu. Kenapa pas tenang-tenang kayak begini kita susah ingat Allah? Memang Allah sayang sama kita, Allah pengen kita kembali kepadanya. Kebanyakan titik balik orang itu hijrah, orang itu tobat, itu karena diuji dalam hidupnya. Walaupun ada juga yang kebalikannya ya, lagi taat nih, itu jadi ujian iman gitu.
cuma dapat ujian yang berat sehingga dia balik lagi gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi kecenderungannya nih, polanya, kita makin diuji dengan sedih, itu makin dekat sama Allah. Biasanya ya. Dan itu juga wujud sayangnya Allah sama kita. Bukankah kata Allah, Innal hasanat udhibana sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Dosa kita banyak, amal kita kurang. Istighfar kita jarang, tobat kita kadang-kadang. Sedangkan Allah ingin saat kita kembali kepadanya, kita bersih, nggak menanggung dosa lagi. Dengan cara apa Allah bersihkan dosa kita? Dengan Allah kasih ujian, bayang-bayang masa lalu yang mungkin kita masih susah move on, masih sakit hati, masih segala macam. Itu bagian dari ujian yang mudah-mudahan husnuzon aja sama Allah. Ya Allah, semoga jadi kafarat dosa. Ya Allah, bersihkan hati hamba, bersihkan dosa hamba. Ya Allah, sehingga saat hamba kembali kepadamu, hamba mudah dalam keadaan suci. Ya Allah, itu harapan kita. Karena dosa itu mengandung konsekuensi di dunia, apalagi di akhirat. Kalau di dunia datang masalah bertubi-tubi, kalau kita hamba yang beriman, itu pasti gara-gara dosa kita. Karena Allah sayang, pengen ngapusin dosa kita. Coba bayangin kalau kita kembali kepada Allah masih menanggung dosa, belum bersih di dunia, nggak punya amal jariah buat nutupin, maka harus dibersih di alam kubur kan lebih ngeri dengan azab, nauzubillah. Apalagi kalau harus mampir ke neraka dulu, nauzubillah, yang sering ringan siksa dipakaikan sendal dari api neraka yang menyebabkan meleleh isi kepala, mendidih otak kita, nauzubillah min dzalik. Makanya bersyukur gitu. Kadang-kadang kalau Allah kasih kita ujian, itu cara Allah menghapus dosa kita. Gimana biar cepat hilang? Udah istighfar, astagfirullah, minta ampun sama Allah. Dari situ lewat zikrullah tadi nanti mudah-mudahan Allah hadirkan ketenangan dalam hati kita, insyaallah. Selanjutnya Ustaz nih, cara terbaik mentadabburi Al-Quran versi anak muda menurut Ustaz, ya? Gimana? Allah alam Ustaz. Karena kalau dibilang cara terbaik, nggak tahu valid atau enggak Ustaz. Ilmu saya juga masih batasan. Yang jelas nih teman-teman, tadabbur Al-Quran ini kewajiban semua kaum muslimin. Beda dengan tafsir, itu tugasnya para ulama. Berbeda antara tafsir dengan tadabbur. Tafsir itu menjelaskan ayat Al-Quran secara rinci, makna di balik ayatnya, di balik katanya, hikmah di balik harokatnya, dikaitkan dengan asbabun nuzulnya. Pasti butuh ilmu alat. Salah satunya bahasa Arab, balaghah tadi. Itu butuh tools lah untuk menafsirkan Quran. Tapi kalau mentadabburi Quran, itu kewajiban semua kaum muslimin. Bukankah Allah yang bilang, "Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfalha?" Tidakkah mereka merenungi Quran atau hati mereka yang terkunci? Dan Allah juga bilang di Quran surah Shad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih." Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sepaket dengan keberkahan untuk direnungi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Tadabbur itu berasal dari kata dabarah. Dabarah itu kan artinya belakang. Tadabbur, seolah-olah kita ngekorin Quran, ada selalu di belakang Quran, kemanapun Quran pergi kita ikut. Tadabbur itu menghayati Quran, merenungi Quran, dan kita relate-kan sama kehidupan kita sehari-hari. Gimana kita amalin di kehidupan kita. Misalnya kita renungin kisah anak-anak muda tadi, apa hikmahnya? Gimana kita menghadapi situasi zaman sekarang? Apa tantangan orang zaman dulu? Apa relevansinya? Gimana cara kita bersikap, merespon keadaan dan seterusnya? Itu tadabbur. Dan tadabbur itu kewajiban kita. Gimana cara mentadabburi Quran? Bersyukur banget. Tadi ada mahasiswa yang nanya makanya, mahasiswa sastra Arab ya, balaghah ya, Uin Aranir ini muridnya Ustaz Ifan Aulia ya. Masyaallah. Nah, itu bersyukur banget bisa kuliah jurusan balaghah. Saya aja iri. Pasti banyak banget itu dapat hikmah ya, kebuka tuh kunci-kunci ilmu Allah gitu. Kita makin ngerasain kalau Quran itu beneran mukjizat, bahasanya itu tinggi banget, dan Allah itu memilih diksi itu nggak sembarangan, punya pelajaran yang luar biasa di setiap kata Al-Quran, bahkan setiap huruf, setiap harokat. Ada perbedaan qiraat ya. Di qiraat ini bacanya begini, qiraat yang lain bacanya begini. Ternyata ada makna yang berbeda yang saling melengkapi. Itu luar biasa itu ya. Itu idealnya kalau kita bisa belajar agama secara serius di perguruan tinggi agama atau bahkan ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Al-Azhar seperti Ustaz guru kita, Ustaz Amri itu
privilege luar biasa sih buat dunia akhirat kita, alhamdulillah. Tapi kalau kayak kita ini yang nggak LC gitu, yang nggak kuliah di kampus agama, gimana cara mentadabburi Quran? Ya seminimal-minimalnya bacalah terjemah. Kalau mau effort lebih lagi ya belajar bahasa Arab tentunya. Tapi paling simpel itu baca terjemah. Quran itu dicetak lengkap dengan terjemahnya, bukan pelengkap doang, bukan hiasan doang, tapi untuk kita baca. Walaupun ya terjemah itu belum merepresentasikan seluruh dari isi Al-Quran. Itu baru spoilernya doang sebenarnya, karena saking luasnya bahasa Al-Quran, saking tingginya kalam Allah. Tapi boleh ada pada nggak sama sekali. Saya takut baca terjemah, nanti takut salah paham, takut salah memahami. Itu mungkin bisa jadi was-wasnya syaitan. Memang betul, kita nggak boleh menarik kesimpulan sendiri, nggak boleh sembarangan menafsirkan Quran. Kata Nabi, siapa yang sembarangan menafsirkan Quran, siapkan tempat di neraka, kan gitu. Nah, tapi jangan juga takut kita nggak mau mentadabburi Quran, karena tadabbur itu beda dengan tafsir. Tafsir itu menjadi tools buat kita merenungi Quran. Makanya tadabburnya ulama dengan Quran itu beda dengan orang awam. Kenapa ulama baca ayat dikit? Imam-imam di Tengah ketika membawa ayat dalam sholat, nyampe ayat tentang azab, menangis sampai terpisah-pisah, nggak bisa melanjutin lagi. Paham? Karena mengerti tafsirnya, karena tahu kedalaman makna ayatnya. Nah kalau kita perlu belajar, memang perlu belajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Itu minimal dengan terjemah. Baca Quran, baca artinya. Baca Quran, baca artinya. Bukankah senandung yang populer di negeri kita sebenarnya ini kawal ulama yang disenandungkan ya? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama apa? Baca Quran dan maknanya. Udah kita amalin belum ini? Ini cara kita mentadabburi Quran. Biar makin yakin kita sama Allah, makin lembut hati kita, makin takut kita kepadanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Tuliyat, bukan quri'at ya. Karena beda qiraah dengan tilawah, kan beda. Qiraah baca, tapi kalau tilawah baca, renungi, pahami. Qiraah plus tadabbur sama dengan tilawah. Allahu a'lam. Benar enggak Ustaz? Masya Allah, luar biasa. Ya. Terus Ustaz terakhir ini tentang masalah ini apalah tujuan hidup ini Ustaz? Udah mengajar, udah belajar, tapi kok capek ya Ustaz ya? Apa sebabnya ini ya? Masih belum jelas juga nih tujuan hidupnya Ustaz. Kalau bahasa Arabnya lam yajlis, belum jelas. Nah, ya. Gimana itu Ustaz? Tujuan hidup kita dalam Quran minimal 3. Kalau ada lebih nanti Ustaz tolong tambahin Ustaz ya. Minimal itu 3. Yang pertama Az-Zariyat gimana? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kita nggak bahas jin, walaupun kita yakin ada banyak jin sekitar kita. Kita fokus ke manusianya deh. Allah nggak nyiptain kita kecuali hanya untuk ibadah. Kenapa Allah nggak bilang aku ciptakan manusia untuk beribadah? Tapi Allah bilang tidak, aku ciptakan manusia selain untuk ibadah. Ini kan lebih dahsyat ya, yang maknanya nanti lebih detail lah sama Ustaz ya. Ini kayak la ilaha illallah. Kenapa bukan ilahi Allah, tapi la ilaha illallah. Nanti kalau ilahi Allah berarti ada Tuhan yang lain nanti. Nah kalau Allah bilang Allah ciptain manusia untuk beribadah, berarti sekaligus bisa juga Allah ciptain manusia buat maksiat. Tapi kalau Allah bilang enggak, aku ciptakan manusia selain untuk beribadah, berarti tidak ada tujuan lain di hidup kita yang enggak sejalan dengan tema ibadah. Untuk mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah. Jadi pastikan apapun yang kita lakukan di hidup ini bernilai ibadah, berpahala. Lelahnya kita kuliah, belajar, mengajar juga, jadi ibadah loh. Itu semuanya memberatkan timbangan amal kita di yaumul mizan nanti. Itu semuanya nggak ada yang sia-sia. Selama kita jaga niatnya ikhlas lillahi ta'ala, harapkan ujrah yang utama dari Allah. Kalau dapat dunia itu bonusnya ya. Ridha Allah yang kita harapkan. Insyaallah walaupun lelah kita semoga menjadi lillah dan akhirnya adalah jannah insyaallah. Ini yang pertama tujuan hidup kita. Dan yang kedua, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Al-Baqarah 30.
menjadi khalifatullah fil ardh. Yang pertama menjadi ibadullah, yang kedua menjadi khalifatullah fil ardh, yang memakmurkan bumi Allah. Kan kita ini kan di dunia sekarang sebagai peran pengganti untuk memakmurkan bumi Allah, karena udah diuji sama Allah dulu, dikasih tugasnya ke makhluk sebelum kita, ternyata belum bisa. Sampai kan pas kita manusia itu mau diutus ke dunia, Nabi Adam mau diutus ke bumi, malaikat itu kan protes, ya kan? Jadi kan dialog malaikat dengan Allah. Jadi kalau lanjutannya nanti kita belajar tadaburnya, tafsirnya sama Ustaz Nuri tentunya. Intinya tugas kita hadir ke dunia itu untuk memakmurkan bumi. Pasti ada alasan, pasti ada tujuan penciptaan kita yang perlu kita cari tahu. Apa potensi kita, apa bakat kita. Sahabat Nabi juga beda-beda kan kemampuannya. Ada yang ahli diplomat, ada yang jagonya pedang. Kalau perang gak pernah kalah, kayak Khalid bin Walid. Ada Usama bin Zaid, ada Zaid bin Thabit, ahli diplomat, belajar bahasa asing. Waktu 17 hari doang langsung expert, langsung jago negosiasi. Punya potensi kan. Dan semua itu kalau berlandaskan iman, insya Allah akan melejit. Insya Allah ya. Pasti ada potensi. Karena peradaban ini gak mungkin diisinya semua ulama, mufti, atau yang ceramah-ceramah doang semuanya. Gak mungkin. Kita ada realitas kehidupan kita. Kita perlu makan, kita perlu supply demand, kita supply chain, kita perlu berpikir gimana produksi hulu ke hilir sampai nyampe ke end user gitu kan. Hidup ini kan bergantung dengan orang lain. Maka apa peran kita untuk memakmurkan bumi Allah, untuk bermanfaat bagi manusia yang lain? Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu tujuan hidup kita. Kalau hari ini kita masih dipakai sama Allah, apalagi tugas yang mulia, ngajarin orang, ngajarin Quran, itu kan mulia banget. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kalian yang mempelajari Quran dan yang mengajarkannya. Kita udah jadi manusia terbaik yang dibilang Nabi loh. Kerjaan yang kita lakuin itu. Kurang bersyukur apa coba? Mungkin kurang menyadari hal ini aja yang menjadikan kita ngerasa apa tujuan hidup saya. Padahal kita udah on the track nih, kayak kata Ustaz Nuri. Udah ngajar, udah di pesantren, masih belum tahu tujuan hidup. Padahal itulah udah on the tracknya. Insya Allah sampai kita saat hari kita ketemu sama Allah. Tujuan kita kan mau kembali sama Allah ya kan. Ila rabbiha nadhirah. Karena kenikmatan ternikmat itu bukan surga itu sendiri, tapi saat kita melihat wajah Allah nanti. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua masuk di antaranya ya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tanpa kita sadari sudah jam 9 ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas penjelasan yang luar biasa dan mendalam, dan semuanya bernas ya. Jadi ada Al-Qur'annya ya. Beliau, setiap penjelasan beliau ada asal Qur'annya yang beliau sampaikan, menunjukkan bahwa memang beliau hari-hari di antara rahasia influence beliau dengan Al-Quran itu beliau sendiri mentadaburi Al-Quran ya. Mentadabur itu membaca Al-Quran dengan makna semampu kita, kemudian lihat relate-nya dengan kita apa. Jika kita membaca Alhamdulillah, tadabur saya apa? Berarti saya sudah baca Alhamdulillah hari ini ya, itu paling kurang. Itu tadabur untuk diri sendiri ya. Gak ngasih tahu ke orang. Kalau ngasih tahu ke orang itu harus tahu ilmu tafsir. Tapi untuk diri sendiri tanpa ilmu tafsir paling kurang Alhamdulillah. Berapa kali saya sudah baca Alhamdulillah ya? Oh nah, itu sudah saya mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri, kawan-kawan yang dimuliakan Allah ya. Insya Allah luar biasa pada hari ini. Masih banyak sebenarnya pertanyaan dari kawan-kawan, tapi tenang, Ustaz Muzamil sekarang ini udah sering pulang ke Aceh. Jadi dari waktu ke waktu kita culik untuk hadir di Masjid Oman. Setuju? Setuju ya? Nah, dan kita minta bulan Ramadan mudah-mudahan beliau bisa ya, tetap bersama dengan kita di sini di Banda Aceh, insya Allah bersama-sama ya. Dan terakhir permintaan nih, ya, dan ini ada yang mengikuti kita ini dari Amerika dan juga dari Calgary di Kanada. Jadi salam untuk Ustaz Zamil ya. Mungkin Ustaz Zamil ada mau kasih apa gitu, mau kasih tahu untuk saudara kita di Amerika. Sekarang lagi live. Mereka insya Allah kita barakallahu fikum. ya. Ujian hidup di sana sebenarnya Ustaz ya, menjadi minoritas, tapi Ya. justru ukhuwah Islamiyahnya semakin erat, semakin kuat di rantauan ya. Masya Allah. Insyaallah barakallahu fik. Itu ketika beristiqomah tentu pahalanya jauh lebih besar daripada kita di sini yang mau nyari makanan halal, nggak
tanpa mau sholat di masjid, meleset dikit ke masjid gitu ya. Di sana, masya Allah. Ini dengan kawan-kawan di sana, dengan saudara-saudara di sana, masya Allah, barakallahu fiik. Semoga kita bisa sama-sama istiqomah, ya, saling mendoakan. Barakallahu fiik. Amin, Allahumma amin. Terakhir adalah kita mendengarkan lentunan doa yang merdu daripada Ustaz Muzabil sebagai penutup pertemuan kita hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Barakallahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا ما دامت السماوات والأرض لك الحمد على نعمك التي لا تحصى ولا تعد اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف
بسر الفاتحة. Barakallahu fiikum lagi dalam TV di tentang jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz Muzamil atas sharingnya yang luar biasa pada malam ini. Kami doakan besok perjalanan ke Jakarta lancar insyaallah dan balik lagi ke Aceh dengan selamat. Allah jaga di bumi, Allah jaga di langit selalu insyaallah dan dimanapun Ustaz Muzamil berada. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.